Halo, luar biasa. Selamat sore kembali. Ketemu dengan saya Agus Andi Subroto di AAS Channel. Sore ini saya ingin membahas satu topik yang berkenaan dengan bisnis atau buka lapak. Karena bagaimanapun keberadaan diri saya itu tidak bisa dilepaskan dari dunia perlapaan, kemudian dunia pembelajaran, kan? Juga kemudian dunia perkuliahan, sekolah. Ketiganya kemudian menyatu di dalam diri saya. Sedikit banyaknya hal tersebut telah saya alami, tidak sekedar dialami, juga saya praktekkan, saya lakukan gitu. Hari ini kesibukan saya tidak bisa lepas dari yang namanya buka lapak, kemudian kuliah, terus kemudian juga guyon maton parikeno di dalam kelas, bertemu dengan para sahabat muda, mahasiswa-mahasiswa di kelas saya. Nah, sore kali ini saya ingin berbicara tentang sebuah kolaborasi usaha, khususnya usaha kuliner, kemudian collaborate dengan usaha pertanian. Mengapa demikian? Karena suatu ketika saya itu memiliki mimpi yang tidak besar-besar gitu, tapi sangat sederhana. Di masa tua saya nanti itu saya punya restoran yang sederhana, Mbah Joyo, kan, kemudian di dalamnya juga ada usaha yang kemudian melingkupi di dalamnya. Semisal mungkin usaha yang saya maksud di situ, selain kemudian jualan nasi goreng, tidak menutup kemungkinan para pengunjung di depot saya, di lapak saya, Mbah Joyo Nasi Goreng ini, mereka juga kemudian bisa termotivasi, terinspirasi dari kegiatan usaha di dalamnya. Tidak hanya sekedar kuliner, mungkin juga bisa jadi usaha produk-produk pertanian, kan. Bagaimanapun saya orang kampung, orang desa yang kental lekat sekali dengan pertanian mungkin. Yang pertama yang perlu saya bisa kolaborasikan dengan kuliner itu, yang pertama usaha di bidang bibit tanaman. Ini termotivasi dengan hari ini di rumah saya, terutama mungkin mertua itu lagi getol sekali untuk kemudian menanam tanaman. Saya sendiri sampai tidak tahu ini tanaman apa, tapi sebagai penghuni rumah saya merasa kemudian nyaman juga. Rumah tampak asri, ya kan? Tanaman-tanamannya begitu subur, tampak hijau, dan di rumah pun menjadi kerasan. Anda bisa bayangkan ketika kemudian pengunjung sebuah resto atau depot makanan yang kemudian disetting secara natural, alamiah, mengedepankan aspek tradisinya, kemudian nuansanya itu juga sangat hijau, royo-royo gitu. Ini juga akan kemudian memotivasi pengunjung untuk datang gitu. Yang kedua, yang namanya tanaman itu juga tidak bisa lepas yang namanya juga pupuk. Hari ini mertua saya juga keliling cari pupuk gitu. Lah, mengapa tidak produksi pupuk itu bisa kemudian dibuat sendiri di era pandemi ini? Collaborate dengan usaha Anda di bidang kuliner. Di rumah saya di kampung, adik saya itu begitu getol. Dia juga pelapak yang tangguh gitu. Usaha peternakannya banyak. Di satu sisi kotoran-kotoran daripada ternak yang dia pelihara itu dia pakai, dia gunakan untuk dijadikan pupuk, kemudian dijual kepada pelanggan-pelanggannya. Ini juga luar biasa. Jadi masuk ke kuliner, habis makan nasi goreng, habis makan mie goreng gitu ya, suasananya asri, ya kan. Kemudian pengunjung, pembeli juga diedukasi, iki lho Pak, nek butuh pupuke, sederhana, murah meriah gitu. Jadi mulai itu bungkus nasi goreng, bungkus tanaman, plus bungkus pupuke, kan. Yang ketiga, tren hari ini kemudian
di era pandemi ini kan ada juga fenomena menjual komoditas pangan yang sifatnya organik. Memang panganan yang sifatnya organik ini bersifat fancy ya, kalau di kita itu sifatnya mahal, tapi meskipun niche-nya ini niche yang menarik, pangsa pasarnya spesifik dan orang-orang itu banyak membutuhkan makanan sifatnya organik ini. Kita bisa kemudian bikin sendiri atau drop sell kerjasama dengan toko online yang sudah bergerak di situ, kita ambil, kita juga menyediakan tempat di resto kita atau di depot kita sambil usaha kemudian panganan organik. Itu bisa kemudian kita pilih di era pandemi. Kemudian yang keempat, bisa jadi yang menarik itu juga menjual alat-alat pertanian gitu. Di keluarga saya, mertua ini salah satu figur yang meskipun bukan petani tapi seluruh alat pertanian sangat lengkap, mulai dari skop. Kemudian di rumah juga tersedia polybag yang banyak. Saya sendiri yang dulu pernah kuliah di bidang pertanian malah nggak melakukan itu, tapi hari ini menyaksikan sendiri tiap hari itu bagaimana di tanahnya itu kemudian didangir, di polybag itu kan, kemudian dikasih pupuk secara rutin, kemudian disiramin. Ini luar biasa. Di sela-sela saya menulis, kadang kemudian melihat perilaku mertua yang seperti itu tuh terinspirasi sekali. Entah nanti pada suatu ketika depot saya yang sederhana dengan tradisi yang kental itu tidak menutup kemungkinan juga di dinding-dindingnya itu banyak terjual alat-alat pertanian juga gitu. Yang kelima yang bisa kemudian dilakukan di era pandemi ini kalau kemudian terkait dengan usaha di bidang pertanian, bisa juga jualan tanaman hias. Saya melihat kolega-kolega saya, khususnya teman-teman dosen yang putri ini, di WA itu banyak sekali pasang status tentang tanaman anggrek atau tanaman hias yang lain. Saya sangat tahu sekali bahwa kolega-kolega saya itu begitu sangat begitu senang sekali merawat tanaman hias itu. Alangkah menariknya juga kemudian di depot saya nantinya itu selain jualan nasi goreng, jualan pupuk ya kan, jualan tanaman gitu loh. Juga kemudian tanaman hias juga tersedia di situ. Nggak usah banyak, 1, 2 kemudian kita rawat, mungkin orang kemudian tertarik, mereka tanya, nggak dijual Pak, jual saja, harganya cocok ya ambil. Itulah kemudian jadi gain, keuntungan kita. Karena di mindset seorang pengusaha itu mikirnya nggak banyak, yang di depan bisa dijual ya dijual kan gitu. Kemudian yang bisa ditawarkan lagi yang terakhir itu terkait dengan produk pertanian, itu bisa jadi kita di era pandemi ini kita jual tanaman rempah. Hari ini kalau ngomong kunyit, empon-empon, jahe itu lagi ngetren, lagi in. Yang namanya pengusaha itu cepat kemudian mengambil peluang, musimnya apa, kalau hari ini musim pandemi dan lakunya tanaman-tanaman rempah seperti itu, ya kita main aja di iklim ataupun di cuaca pandemi ini ya kan, kita main jualan seperti itu kan gitu. Nggak bisa tanam sendiri ya kulaan, jual saja kan nggak masalah. Dulu kalau di desa itu yang namanya kunyit, apa itu empon-empon itu kan berseraan di kebun belakang itu. Hari ini menjadi mewah tanaman-tanaman itu, naik kelas gitu. Yang dulu nggak pernah dilirik, sekarang kemudian orang menjadi melirik dan menjadi mahal gitu. Oke teman-teman, itu salah satu yang bisa saya sampaikan di dalam video sore ini terkait dengan kolaborasi sebuah lapak. Jadi jualan kuliner kemudian di bundling ya kan, dengan usaha di bidang pertanian, berada dalam satu lapak yang sama ya kan. Nantinya disetting menjadi sebuah lapak usaha yang kemudian dimaintain, dirawat dengan baik. Nggak usah besar-besar, kecil saja itu sudah alhamdulillah. Saya kira itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat sore.